Di video kali ini kita akan membahas bersama tentang kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nanti kita kupas tuntas dengan ringkas supaya nanti kita mudah memahaminya. Untuk itu jangan di skip, tonton video ini sampai akhir supaya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang kurikulum ini, sehingga implementasinya nanti dapat berjalan secara maksimal, bermanfaat untuk anak didik kita. Kita awali dari nama kurikulum ini, Bapak Ibu. Ada banyak sekali penyebutan namanya. Tapi kemarin hari Jumat tanggal 11 Februari secara tidak langsung Bapak Menteri menyatakan bahwa kurikulum ini namanya adalah kurikulum Merdeka. Kemarin sebelum ini ada banyak yang menyebut adalah kurikulum prototipe. Ini tidak ada salahnya, karena secara lini masa memang kurikulum ini bisa dinyatakan sebagai kurikulum prototipe. Sebuah perusahaan ketika memiliki sebuah ide atau gagasan tentang sebuah produk, mereka tidak akan langsung memproduksi secara massal. Masih limited edition yang diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Kemudian nanti setelah diuji kualitas, diuji pabrik, baru perusahaan itu akan memproduksi barang tersebut secara massal yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Demikian juga perjalanan kurikulum ini, Bapak Ibu, tidak langsung diterapkan di semua satuan pendidikan, masih bertahap. Dimulai tahun kemarin, tahun 2021, masih diterapkan hanya di sekolah penggerak yang jumlahnya ada 2.500 serta SMK Pusat Keunggulan yang jumlahnya ada 901 yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian nanti tahun 2022, tahun ajaran yang akan datang, kurikulum ini juga masih belum menjadi kewajiban, masih menjadi salah satu opsional yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Ada 3 pilihan, boleh tetap memakai kurikulum 2013, atau boleh memakai kurikulum darurat, atau yang ketiga boleh memakai kurikulum baru ini. Semua diserahkan ke sekolah panjenengan, mana yang terbaik silahkan dipilih. Dan nanti pada puncaknya tahun 2024 setelah adanya evaluasi, maka pemerintah baru akan menentukan kebijakan resmi kurikulum apa yang akan dipakai di Indonesia. Dan ketika sekolah Bapak Ibu memutuskan untuk mengadopsi kurikulum Merdeka ini pun masih ada pilihannya, masih bisa dipilih karena ada 3 tahap. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Yang pertama, pengen tahun pertama pelatihan dulu, pengen memahami dulu, kemudian nanti tahun kedua baru penerapan, silahkan. Atau yang kedua, pelatihan sekaligus penerapan di tahun pertama, silahkan. Belajar sambil praktek, silahkan. Tapi masih kompleksitas yang sederhana. Atau yang ketiga, pada tahun pertama pelatihan sekaligus penerapan dengan kompleksitas yang sedang. Apa maksud kompleksitas dasar, kompleksitas sedang, nanti akan kami jelaskan. Yang jelas pada tahun pertama nanti ketika sekolah Bapak Ibu ingin menerapkan kurikulum Merdeka ini hanya diberlakukan di kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA. Tadi kita bicara tentang kompleksitas. Kompleksitas penerapan kurikulum ini ada 4, Bapak Ibu. Nanti juga boleh dipilih lagi. Yang pertama namanya kompleksitas sederhana. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti Bapak Ibu mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah secara total. Jadi ketika pemerintah menerapkan kurikulum ini tidak lepas tangan, nanti akan dipersiapkan segala sesuatunya, dipersiapkan segala komponennya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana asesmennya, bagaimana merancang proyeknya, nanti sudah disiapkan semua. Nah, tahap sederhana ini kita memakai contoh secara total 100% apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Atau yang kedua, kompleksitas dasar, contoh yang sudah ada, dimodifikasi oleh Bapak Ibu, dimodifikasi oleh satuan pendidikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian kompleksitas sedang, ketika SDM sekolah Bapak Ibu sudah mampu, maka nanti sudah tidak butuh contoh lagi, sudah mampu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah masing-masing.
dengan melibatkan masyarakat secara terbatas. Kalau masyarakat secara luas namanya kompleksitas tinggi, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara luas. Jadi ujung-ujungnya nanti harapan pemerintah adalah bagaimana setiap satuan pendidikan itu mampu berinovasi, mampu berkreativitas, menciptakan keunikan-keunikan, menciptakan ciri khas satuan pendidikan masing-masing. Jadi jangankan antar satu sekolah dengan sekolah di provinsi yang lain, satu sekolah dengan tetangga sekolahnya saja nanti bisa berbeda tergantung keunikan yang diciptakan. Kita lanjut Bapak Ibu, ringkasan yang keempat yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat di bagian ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu indikatornya adalah terciptanya para pelajar yang memiliki profil Pancasila. Yang jelas nanti dari profil pelajar Pancasila nanti akan diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, kemudian diturunkan lagi menjadi standar-standar yang lain seperti yang telah kita ketahui. Kita lanjut yang kelima Bapak Ibu. Ada istilah baru namanya asesmen diagnostik. Kalau di kurikulum 2013 kemarin kita melakukan penilaian itu di akhir. Setelah anak kita ajar, kita melakukan penilaian, melakukan evaluasi. Tapi di kurikulum baru nanti tidak hanya di akhir Bapak Ibu, kita juga melaksanakan asesmen pra pembelajaran, namanya asesmen diagnostik. Ibarat kita mau berobat ke dokter, dokter tidak serta-merta langsung nyuntik, langsung ngasih obat, tapi kita diperiksa dulu apa keluhan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Lah baru setelah hasil diagnosa tadi baru dokter akan melakukan tindakan. Kita sebagai guru juga dituntut seperti itu, tidak langsung mengajarkan materi, harus tahu dulu yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya apa. Dari capaian pembelajaran yang ada ini anak sudah siap belum? Apa kekurangan siswa, apa kelebihan siswa, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana motivasinya, itu nanti akan kita nilai dulu Bapak Ibu. Makanya penilaian diagnostik ini ada dua, kognitif dan non kognitif. Tidak susah Bapak Ibu, segala sesuatu memang awalnya kelihatan susah, tapi nanti kalau kita sudah laksanakan maka kita akan tahu manfaatnya, kita akan semakin semangat dalam mendidik anak kita. Selanjutnya kesimpulan yang keempat Bapak Ibu, bahwasanya kurikulum Merdeka ini bukan pengganti kurikulum 2013, tapi sifatnya justru adalah melanjutkan dan memperkuat kurikulum 2013 dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu. Apa yang dilanjutkan, apa yang diperkuat? Ada tiga hal. Yang pertama, kurikulum ini masih berorientasi holistik. Artinya yang ditumbuh kembangkan ke anak itu bukan hanya ranah kognitif siswa, tapi menyeluruh. Ada sosialnya, ada emosionalnya, dan juga ada spiritualnya. Kita mendidik anak itu zahirnya dan juga batinnya. Sebenarnya ini juga diamanahkan oleh kurikulum 2013, makanya kemarin kalau kita mengadakan penilaian itu kan ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, ada nilai keterampilan. Tapi ketiganya itu belum muncul secara signifikan. Kadang hanya malah sebatas formalitas yang kita tuliskan di rapot. Makanya nanti di kurikulum baru ini akan diperkuat dengan adanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang paling unik Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan masuk di struktur kurikulum. Artinya begini Bapak Ibu, misalkan matematika dalam seminggu itu 4 jam gitu ya. Berarti yang 3 jam itu pembelajaran klasikal di kelas seperti biasa, kemudian yang 1 jam dialokasikan untuk proyek.
Dan sifatnya proyek ini nanti kolaborasi antar mapel, bisa matematika dengan fisika, matematika dengan ekonomi, atau pelajaran apapun, yang penting ada relevansinya. Dan yang paling menarik adalah proyek ini nanti yang dinilai itu bukan hasilnya, bukan produk yang dihasilkan oleh siswa, tapi prosesnya. Bagaimana anak menjalankan proyek tersebut, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, bagaimana tanggung jawab mereka, bagaimana mereka memecahkan sebuah masalah. Itu nanti yang akan kita nilai. Nanti formnya ada dari pemerintah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kan sifat dari kurikulum Merdeka ini kan melanjutkan kurikulum 2013. Tadi ada 3. Yang pertama masih bersifat holistik. Sekarang kita bahas yang kedua. Kurikulum ini masih berbasis kompetensi, bukan konten atau bukan materi. Artinya kurikulum yang disusun ini berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa, bukan tentang keluasan materi, bukan tentang banyaknya materi yang diajarkan guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut. Bagaimana manfaatnya terhadap kehidupan nyata, itulah nanti yang akan ditekankan di kurikulum ini. Karena salah satu hasil evaluasi dari kurikulum 2013 adalah terlalu banyaknya materi, sehingga kita para guru dituntut untuk kejar tayang, untuk menghabiskan materi dalam waktu tertentu, sehingga kita terpaksa hanya memakai metode itu saja, hanya ceramah. Kita tidak bisa leluasa untuk menerapkan banyak metode dan banyak model pembelajaran. Bagaimana mungkin kita menerapkan metode inquiry misalnya, padahal itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga kita terpaksa memakai model ceramah, sehingga pembelajaran kurang begitu menarik, anak-anak menjadi bosan, semangat belajarnya turun, bahkan capaian pembelajarannya pun kurang maksimal. Makanya di kurikulum baru ini nanti akan diperkuat dengan fokus materi esensial. Materi tidak usah banyak saja, yang penting anak itu bisa melatih literasinya dan numerasinya. Zaman sekarang anak itu bisa memperoleh materi cukup mudah lewat internet, lewat Google, lewat YouTube, itu mudah. Yang penting kan bagaimana anak bisa memahami apa yang dilihat, apa yang ditonton. Nah, itu nanti yang akan ditekankan. Kemudian yang ketiga yang akan dilanjutkan di kurikulum baru ini nanti adalah tentang kontekstualisasi budaya. Kontekstualisasi artinya penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswanya. Nanti akan diperkuat lagi dengan fleksibilitas, baik itu fleksibel gurunya, baik fleksibel muridnya, baik fleksibel sekolahnya. Lah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas maksud dari pemerintah adalah memberi kebebasan berkreativitas, memberi kebebasan inovasi satuan pendidikan, pengen membuat keunikan seperti apa, pengen membuat kekhasan seperti apa. Misalnya sekolah yang di daerah agraris pengen memasukkan tentang pertanian yang berbasis agama, misal ada kitab kuning, kajian-kajian pendalaman tentang agama, dipersilahkan. Bagaimana sekolah itu menciptakan keunikan untuk sekolahnya masing-masing. Mengenai fleksibilitas bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita mulai dari yang kedua dulu. Struktur kurikulum saat ini itu mengunci jam pelajaran per minggu. Matematika kalau 3 jam ya 3 jam terus per minggu, 3 jam. Nah nanti di kurikulum baru ini menetapkan jam pelajaran itu per tahun, bukan per minggu. Misalnya ekonomi kalau per minggu misalnya ada 3 jam, berarti selama setahun ada 180 jam. Itu tidak harus dibagi per minggu 3, tidak. Tapi yang penting setahun itu loh 108 jam itu terpenuhi.
Misalkan pembagiannya seperti ini, di semester 1 3 jam, semester 2 3 jam seperti di kurikulum 2013 ini boleh. Atau semester 1 6 jam, nanti di semester 2 ekonomi tidak ada, boleh. Atau semester pertama 4 jam, semester kedua 2 jam, boleh. Bebas memilih bagaimana sekolah berinovasi. Ini bukan untuk mempersulit ya Bapak Ibu, justru memberi ruang-ruang kepada sekolah yang terbiasa berinovasi. Jenengan mau pakai yang seperti ini 3 jam juga dipersilahkan. Yang penting pemerintah menyediakan ruang bagaimana sekolah itu berinovasi, berkreativitas, menyusun kerangka kurikulum di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan per tahun. Artinya apa? Kelas 10 anak harus bisa ini, kelas 11 anak harus bisa ini, kelas 12 anak harus bisa ini. Lah nanti di kurikulum prototipe tidak lagi per tahun, tetapi per fase. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun. Fasenya seperti apa? Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B kelas 3 dan kelas 4 SD, fase C kelas 5 dan kelas 6 SD, kemudian fase D itu 3 tahun di SMP, fase E untuk SMA kelas 10 dan fase F SMA kelas 11 dan 12. Ini kami beri contoh Bapak Ibu. Masalah di fase A, siswa mampu membandingkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan 1000. Karena di fase A tadi ada kelas 1 dan kelas 2 SD, maka sekolah fleksibel untuk memenuhi capaian pembelajaran ini. Boleh dicapai di kelas 1, boleh dicapai di kelas 2, boleh diajarkan di kelas 1 dan kelas 2 juga boleh. Yang jelas di akhir fase ketika anak sudah naik, sudah selesai di kelas 2, anak harus sudah bisa mencapai capaian pembelajaran ini. Itu Bapak Ibu, sekali lagi tidak memberatkan, hanya menjadi opsional supaya Bapak Ibu guru terbiasa berinovasi dan berkreativitas. Nanti tentang capaian pembelajaran ini bisa Bapak Ibu download di deskripsi, kami cantumkan yaitu surat keputusan ini. Kemudian selanjutnya kurikulum baru itu nanti tidak ada KKM Bapak Ibu, karena pembelajarannya kan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, jadi tidak perlu lagi ada KKM. Dalam pembelajaran nanti kita diminta untuk berfokus pada prosesnya di penilaian formatif, bukan hasil. Guru diberi kebebasan untuk menentukan langkah yang tepat dan strategis sehingga dapat menjawab semua tantangan dalam proses pembelajaran. Kemudian ini yang paling pokok Bapak Ibu, yang paling menarik, kita akan intip bagaimana karakteristik kurikulum ini di setiap jenjang. Bagaimana di PAUD, bagaimana di SD, di SMP, di SMA, di SMK, dan di SLB. Untuk tingkat SMP yang paling pokok adalah nanti mata pelajaran informatika yang biasa kita kenal sebagai TIK, komputer, nanti akan menjadi pelajaran wajib. Di era industri 4.0 ini penguasaan komputer informatika sangat diperlukan, makanya pemerintah mewajibkan kembali mata pelajaran informatika. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.